الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, para panitia, terutama Bapak Ketua Majelis Bapak Suhaimi dan jajarannya dari Mabes Polri dan para santri semuanya yang insya Allah dirahmati dan dicintai Alhamdulillah, suatu kebanggaan, suatu kebesaran dari kami diundang pada mulia ini, masjid ini, untuk bisa bagi-bagi ilmu dan pengalaman, sehingga pengalaman yang pernah saya alami yang kami tapak itu tidak diulangi lagi. Karena apa? Karena bergabung dengan kelompok-kelompok ya, sebetulnya saya malu ya, tidak ingin mengingat kembali, tapi betapa pentingnya cerita ini. Pertama, mungkin mengenal jauh lebih banyak tentang siapa saya. Insya Allah bisa dilihat di Google ya, Sofyan Saudi, bentuk teroris atau biasa atau teroris, nanti ketemu itu. Cerita ini bukan untuk ditiru atau apa lagi untuk memotivasi dan inspirasi bagi adik-adik semua, tidak. Tapi ini untuk kita jadikan pengalaman sehingga Anda tidak perlu ya ikut merasakan apa yang pernah saya alami, tapi setidaknya ini dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran ya, sehingga untuk tidak diulangi. Baik, saya dulu mantan polisi juga, Pak AKBP Suhaimi, saya 13 tahun di kepolisian. Lalu saya terjebak kepada pemikiran ekstrim, pemikiran rancang. Saya ingin memberikan beberapa tahapan kenapa kok bisa. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa kok polisi bisa jadi teroris? Bukankah polisi sudah cukup ya, wawasan kebangsaan, wawasan tentang negara, bangsa dan tanah air? Tapi kenapa bisa terkesan? Artinya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa siapa saja tidak pernah merasa aman terhadap pemikiran-pemikiran. Jadi kalau kata nasihat Ibnu Rusdi itu, kalau kalian ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah kebatilan itu dengan agama. Karena agama adalah alat yang paling ya, efektif ya, untuk bagaimana mempengaruhi orang lain. Ya. Kalau untuk tujuan-tujuan yang baik oke, tapi tidak banyak juga. Ada juga sekelompok orang ya, yang menjadikan agama sebagai tujuan yang tidak baik, yang menguasai manusia, fitrah dan demikian. Inilah yang kemudian ingin saya katakan. Artinya di dalam Islam kita tidak saja dituntut untuk mengetahui kebaikan di dalam Islam, tetapi kita juga dituntut untuk mengetahui keburukan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang yang terjerumus, tergelincir, terpeleset di dalam pemikiran ekstrim, ya, pemikiran mudah mengkafirkan di luar dari kelompok kita. Itu kebanyakan adalah ketika kita tidak mengetahui tentang keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, banyak orang bertanya tentang kebaikan, maka saya ingin bertanya tentang keburukan.
Agar apa? Agar saya bisa menghindari keburukan tersebut. Banyaknya saudara-saudara kita, adik-adik kita terjebak di dalam pemikiran terorisme, radikalisme, dan ekstremisme tentang terorisme. Itu karena mereka tidak mengetahui keburukan. Maka kehadiran saya di sini adalah bagaimana Anda, ya, teman-teman di sini, santri-santri di sini bisa memahami dan mengenali keburukan, sehingga Anda antum semua bisa mempunyai daya imunitas di dalam menolak pemikiran-pemikiran seperti ini. Betapa banyak dari kita karena yang disampaikan oleh seorang asatidz, seorang ustaz, seorang guru itu adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ya, dia tidak sampai hati untuk menolak. Ustaz, bagaimana? Kami mau menolak yang disampaikan itu adalah ayat-ayat kalamullah, yang disampaikan itu adalah hadis-hadis nubuat. Bagaimana kami akan menolak? Karena dia polos, tidak pernah belajar tentang keburukan, mungkin belum pernah mengkaji ambil sufirat, aliran-aliran pemikiran, kelompok sesat dan sebagainya. Bagaimana metodologi pemikiran, bagaimana manhajnya, dia tidak mengenali sehingga dia mudah masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, cita-cita saya ya, sebelum masuk ke dalam kelompok-kelompok itu, saya selalu berpikir secara intoleransi. Ini sebagaimana tema yang kita hadirkan di sini dari Bapak Sokowi, bagaimana mencegah sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Karena intoleransi dan radikalisme adalah tangga daripada tangga-tangga untuk menuju orang bisa terjebak kepada pemikiran terorisme. Tangganya pertama adalah intoleransi. Ya, dalam bahasa namanya tasawuf. Ya, toleransi itu namanya tasawuf. Kalau ada tasawuf itu namanya intoleransi. Ya, dia tidak betul, ya, tidak salah atau tidak jember hatinya, ya, tidak luas hatinya, ketika melihat perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin. Bahkan dia ingin mengangkat pendapat-pendapatnya sendiri dan menafikan pendapat-pendapat orang lain, lalu menaikkan bendera Allah, ya, menaikkan loyalitas dan anti-loyalitas. Kalau antum sama dengan kami, maka saya akan memberikan loyalitas saya kepada kalian. Tapi kalau kalian berbeda dengan kami, maka kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Padahal kita samakan sifatnya umumiyah atau sifatnya masih debatable di kalangan ulama-ulama Islam. Banyak persepsi-persepsi yang lain. Makanya kemudian dulu, ya, sebelum saya menginjak terjebak dan terpeleset dalam pemikiran-pemikiran terorisme, maka yang saya lakukan selalu adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh kalangan para ulama adalah junuhun, ya kan, itakhadu aqwali mutasyaddidah. Jadi kecenderungan saya, kecenderungan kelompok SD ini adalah mengutip daripada pendapat-pendapat yang keras. Jadi ketika agama ini Islam memberikan banyak permudahan, dia justru banyak mengambil pendapat-pendapat yang keras dan bahkan banyak mengisi daripada jumhur ulama. Sebagai contoh misalnya rokok. Ya, ada ulama yang mengatakan pendapat ini haram, pendapat B mengatakan makruh, lalu ada lagi pendapat yang lain mengatakan boleh-boleh saja. Maka dalam banyak literatur fikih, ulama-ulama perbandingan mazhab dan lain sebagainya biasanya mengatakan aqwal fikih. Di atasnya terdapat beberapa pendapat A yang mengatakan haram, pendapat B yang mengatakan makruh, pendapat C yang mengatakan boleh. Lalu ulama tersebut ketika ditanya apa pendapat Ustaz, apa pendapat Kiai, dia mengatakan al-dzur kada atau ar-ra'yu kada, saya berpendapat atau saya beristihad, saya berfatwa atau saya menyukai pendapat ini. Misalnya dia mengatakan saya pendapat menyukai haram atas rokok. Kenapa? Alasannya karena begini-gini, ya, karena itu adalah barang khaba'is, ya, barang yang kotor, keji, bahkan la darara wala tirar.
ingin menambah pendapatnya lalu menafikan pendapat-pendapat orang lain, lalu orang lainnya dia nama loyalitas dan anti loyalitas kepada ulama. Tapi kalau seorang ulama betul-betul ulama, dia akan mengatakan wallahu a'lam. Bisa jadi pendapat dia benar, ya, pendapat orang lain salah, atau sebaliknya pendapat dia salah, bisa jadi pendapat orang lain benar. Nah, kalau sikap-sikap tasawuf ini terlalu hadir di tengah-tengah kita, ya, di tengah-tengah para ulama, ya, para tilmid, ya, dalami, ya, insya Allah kita melihat perbedaan itu lebih sulit, ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa. Kalau memang ulama atau tidak mudah. Nah, dulu kami memahami agama itu tidak seperti itu. Selalu kita menganggap musik haram, gambar haram, apa haram, ini bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, terus demikian. Kita tidak diajarkan pertanyaan bagaimana ulama-ulama berpendapat dalam masalah-masalah sifatnya kemudian. Nah, ditakutkan kalau kita dalam menghadapi suatu persoalan dengan ada kesan, ya, menyingkirkan adanya ruang pendapat yang lain, ditakutkan kita justru naik levelnya tinggi, yaitu radikal. Sebetulnya orang mempunyai pemahaman tentang radikal baik-baik saja menurut saya, karena radikal itu diambil dari kata radik yang mendasar atau mengakar. Saya ingin punya anak menjadi hafid dan hafid. Saya ingin punya anak yang selalu menjaga sholat. Itu berpikir radikal, artinya berpikir mendasar. Tapi ketika kita bicara radikal, sesuatu yang ideal, ya, sesuatu yang punya sempurna, ya, ini yang memang bisa jadi berbahaya. Nah, kalau sudah mengingat pada kelompok radikal, maka dia punya satu langkah lagi, satu tangga lagi yang dilangkahi untuk bisa menjadi seorang teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran dan sudah pasti radikal, tapi seorang radikal dan seorang intoleran itu belum tentu jadi teror. Nah, inilah yang harus waspada. Jangan sampai kemudian kita, ya, naik level lalu bersikap destruktif, lalu kemudian membenci pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, apalagi sekarang ada sosial media yang kemudian kita tidak secara cerdas bersosial media, lalu kita terpengaruh, ya, baru membaca satu dua bagian kita terprovokasi, lalu kita mengadakan suatu aksi, ya, awalnya dengan posting, ya, lama-lama dia berpikir, ya, untuk berpikir radikal, ya, berpikir untuk melakukan sebuah aksi untuk menyakiti ribuan saudara-saudara. Ini tidak boleh, ya, ini tidak bisa dibenarkan, ya, karena, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, kalau kita betul-betul belajar secara benar, secara betul, ya, dengan manhaj yang benar dan betul, kita tidak terlalu simpel, ya, secara instan ingin belajar agama tapi dengan waktu yang sebentar. Karena martabatul halal haram, martabatul halal halal, ya, belajar untuk bisa mengatakan ini boleh, tidak boleh, ini haram, itu adalah perjalanan jauh yang harus ditempuh oleh manusia. Yang mana kita tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini. Ya, kita belum pernah belajar adab kalim dan muta'alim, kita belum belajar tentang adab bagaimana berfatwa, kita belum mengetahui tentang banyak sekali dan terlalu dari Islam tentang ulumul Quran, lalu kemudian kita mendadak berfatwa. Tidak boleh. Ya. Dan terjadi hari ini adalah ketika kita salah dalam mencari ilmu, ya, belajar secara instan, ya, ingin cepat jadi ulama, ingin cepat jadi ustaz, tapi tanpa melalui proses belajar yang benar. Ya. Makanya kemudian ada istilah, ada seorang tabi'in namanya Sufyan Tsauri. Saya Sufyan Tsauri rahimahullah mengatakan innamal ilma indana aqsah min al-fiqh. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan sensasi atau keringanan itu adalah min al-fiqh. Berasal dari ulama-ulama yang
menjadi orang baik. Di satu sisi kita menerima dan kita apresiasi dan kita suka ya, orang-orang yang tadinya dari gelimang dosa dia suka mabuk-mabukan, suka hedonis, dia suka berkehidupan yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh. Ternyata tidak sampai di situ fitnahnya, dia malah masuk ke dalam kelompok-kelompok yang ekstrim, yang intoleran, radikalisme dan mengarah kepada tindakan-tindakan terorisme. Kenapa? Karena dia salah dari percaya. Maka pastikan ya, kita mendapatkan guru yang baik, guru yang bijak, yang mempunyai hikmah yang benar, yang mana dia mencintai kaum muslimin, ya, dia mencintai umat Islam, ya, mencintai agama ini, mencintai anak persatuan, mencintai negara dan bangsa ini. Bukan ketika kita kaji, kita keluar dari taklim lalu kemudian kita jadi benci kepada kaum muslimin yang lain. Keluar dari pengajian kita jadi benci dengan negara kita, ya, benci dengan pemimpin kita. Tidak, ya, tidak boleh seperti itu. Ya, beragama itu memberikan kita kebaikan, memberikan kita menjadi seperti berprestasi. Ya, berapa banyak ya rekan-rekan kita, adik-adik kita, para mahasiswa, dia di sekolah yang berprestasi, di SD, di SMP, di SLTA, di ranking 1, lalu masuk perguruan tinggi yang pertama di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, lalu ketemu dengan sebuah komunitas, ikut pengajian halal politik, tapi bukannya menyelesaikan pelajaran, menyelesaikan kuliahnya, mereka justru keluar, ya, berlomba-lomba ingin jadi ustazah dan ustaz. Akhirnya dia hijrah, berangkat ke Suriah, ya, bahkan ada yang sampai jadi bom bunuh diri dan lain sebagainya. Tidak, beragama justru menjadikan kita lebih cerdas, lebih baik, ya, banyak kebaikannya, bukan tentang justru keburukannya, ya, menjadi mudarat, menjadi balan bagi umat Islam yang lain. Tidak. Ya, sekarang ini kita lihat banyak sekali ya adik-adik kita hijrah menjadi baik, lebih baik, ya, pakaiannya menjadi lebih syar'i, ya, celananya, jenggotnya dan sebagainya, penampilannya jauh lebih Islam. Tapi siapa sangka kemudian justru dia terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang menyelisih daripada sunnah, yang menyelisih daripada jumhur ulama, menyelisih daripada umat Islam itu sendiri. Berpikir ekstrim, ya, berpikir radikal, ya, berpikir teroris, ya, mauzubillah, jangan sampai kita terjebak kepada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, kita buka metodologi dari pemikiran ini. Sampai jam berapa Pak Arif? Kita lanjutkan. Apa pertama metodologinya? Pertama, dalam banyak ulama, dalam kitab-kitab seperti Maqal Islamiyyin dan ada dalam Majmu' Fatawa Taimiyah, juga di dalam banyak kitab-kitab para ulama yang mengatakan bahwasanya mereka adalah yang mampu mengaktifkan bid'ah wa ya'taqidu dan lain daripada ini. Dan mereka mengaktifkan salah satu dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Kok bisa dikafirkan dosa yang sebetulnya bukan dosa? Ya, ya. Kami saat di dalam penjara, yang saya difonis 10 tahun masuk penjara, lalu kemudian mereka ini kalau berbeda pendapat itu mudah kafir. Pokoknya di luar kelompok dia kafir. Orang yang mau tanda tangan karena saya difonis 10 tahun, saya punya hak untuk pembebasan bersyarat. Ya. Ada amnesti, ada pembebasan bersyarat kalau orang masuk penjara. Lalu saya fonis, tapi salah satu syarat pembebasan saya harus setia kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Saya dikafirkan karena cuma tanda tangan kesetiaan kepada Pancasila. Padahal kita tahu Pancasila itu dari 5 sila yang ada itu semuanya mengandung unsur, ya, ruh dan girah daripada semangat Islam itu sendiri. Tapi kelompok ini justru mengkafirkan. Nah, tanda-tanda kesetiaan kepada Pancasila itu berarti dia menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar apa sebagai bid'ah, sebagai Tuhan, dan itu kafir. Nah, inilah sebagai buaya tadi dan lain tadi meyakini sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa.
dia tidak pernah puas siapapun. Bahkan sampai Rasulullah SAW dulu ketika dalam pembagian perang Hunain setelah tahun itu dibagi 25 yang antara masa perang, kemudian dia beradilah engkau ya Muhammad. Sesungguhnya ini negara terletak. Sesungguhnya kamu tidak berlaku adil. Apa kata Rasulullah SAW? Siapakah di orang ini orang yang adil daripada saya? Artinya apa? Memang mereka tidak pernah puas sekalipun yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka membunuh Ali bin Abi Thalib dan juga membunuh Utsman bin Affan. Dan ketika dalam proses tahkim di zaman perang antara Muawiyah dan Ali, itu kemudian mereka kafirkan kedua sahabat. Dikatakan karena mereka telah berhukum dengan hukum manusia. Padahal tahkim tersebut itu masih dibolehkan di dalam Al-Quran. Tahkim kepada manusia itu masih dibolehkan di dalam Al-Quran. Maka ketika diutuskan Abbas kepada Ali bin Abi Thalib kepada kelompok Harun atau kelompok Khawarij, kemudian mereka mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika kalian khawatir terjadi perceraian di antara suami dan istri, yang terjadi perceraian antara suami dan istri, maka utuslah fab'athu hakaman, seorang hakam, seorang model apa namanya, seorang perwakilan dari pihak laki-laki, seorang hakam. Untuk apa? Untuk bermediasi. Apa persoalan? Lalu di pihak perempuan juga fakta hakam nanti adina, dan juga dari pihak perempuan mengirimkan seorang mediator. Ya, lalu berunding, memutuskan apakah pernikahan ini dilanjutkan atau tidak, atau memang ada celah untuk bisa merujuk kembali. Makanya dalam pengadilan agama kalau ada suami istri yang cerai itu ada ruang mediasi. Untuknya apa? Untuk memutuskan, dan itu boleh. Kaget orang Khawarij. Oh, ada itu, ada. Dan tidak apa kita. Akhirnya mereka dari 8.000 dari 12.000 mereka tobat dan menuju kembali kepada Islam. Benar 4.000 kemudian dibasmi sampai habis sekarang. Padahal tidak dosa. Utsman bin Affan yang merupakan menantu Nabi, orang yang juga dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu juga kemudian didebak. Hai Utsman, kamu ketika berada di Mekah, kamu tidak menjamak salat kalian. Berarti kamu menyelisih daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tidak menjamak salat karena dia menganggap bahwa Mekah itu tempat kelahirannya, tempat dia mungkin. Ketika dia mungkin, dia tidak perlu menjamak salat. Padahal kita ketahui bahwa rumah anak-anak dan istrinya Utsman bin Affan berada di Madinah. Ketika mereka bersafar keluar, kalau dalam mazhab Syafi'i sampai 80 kilo, 2 marhalah, atau ada dalam mazhab yang lain keluar dari desa, boleh menjamak salat. Tapi ini adalah lagi-lagi adalah perkara-perkara itulah di dalam para ulama. Tetapi dianggap sebagai sebuah dosa yang bisa dikafirkan orang itu hanya karena Utsman itu telah menyelisih daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sekarang ini sama. Oleh setiap negara bagi tidak mayoritas anda kepada tokoh polisi dan para ansur tokoh. Makanya kemudian setelah saya baca-baca tanpa guru, kita repotnya kita belajar tanpa guru. Bantana saya kita baru, kita fa'aftahu kasirun sholat. Barang siapa yang sehnya atau ustaznya itu adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenaran. Karena baca, menyimpulkan sendiri, ada teman diskusi, akhirnya yang jadi guru adalah setan. Ini berarti pekerjaan saya di polisi ini ansotok udah kalau gitu saya nggak mengambil gaji lagi dan saya keluar, dan saya keluar dari kepolisian malah gabung dengan kelompok teror. Hati-hati di para ulama, para santri,
jangan salah pergaulan, jangan salah cari teman, cari guru. Nah, akhirnya malah kita terjerumus terpeleset kepada paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Tidak sama. Yang kedua, ya, mereka kata Rasulullah SAW adalah yang turun ahli Islam wa yad'una 'ala al-awsan. Mereka banyak membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang menyebar agama. Artinya apa? Mereka dalam banyak peperangannya lebih banyak difokuskan kepada kaum muslimin daripada orang-orang di luar kaum muslimin, orang-orang kafir. Ya, dalam banyak intensitas mereka. Karena ketika dia mudah mengkafirkan, memfasikkan dan sebagainya, berarti mereka secara tidak langsung konsekuensinya adalah menghalalkan darah. Karena kalau udah kafir, vonis kafir, berarti halal darah dan halal harta. Nah, ini yang saya alami. Kemudian di dalam penjara ada 2 kali upaya untuk meracuni saya, karena saya dianggap telah tobat dari jalan perjuangan. Ya, karena saya anggap jalan yang salah. Bagaimana tidak salah mereka membunuh orang-orang Islam kalau menganggap bahwa ini adalah kebaikan, bahwa dengan membunuh itu adalah merupakan jalan untuk menuju ke surga. Padahal bom yang meledak itu mempunyai dampak meledakan, membuat korban daripada kaum muslimin. Lalu bagaimana kita ceritanya mengatakan ini adalah jihad? Kita nggak habis pikir. Oh, nggak bisa. Itu kan kalau mereka nggak mati ampun, mereka juga mati dengan ketabrak beka. Karena ajaran itu sampai ke situ. Saya nggak bisa terima dengan logika seperti itu. Ya. Apalagi dalam Al-Quran jelas mengayatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ya, barang siapa yang membunuh mukmin, seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dan tinggal selama-lamanya. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah marah kepadanya. Wa 'adda lahu 'adzaban 'alima, dan Allah menyiapkan dengan azab ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW lain mengatakan lazal dunia ahbar indallah yuqatil muslim. Sesungguhnya ya, hancurnya dunia ini masih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bagaimana mungkin ya, Al-Quran dan sunnah-sunnah nabawiyah yang tidak membolehkan membunuh seorang muslim, dia bermudah-mudah dalam urusan darah. Maka dalam suatu peperangan pernah Usama bin Zaid bin Harithah, dalam suatu peperangan ada orang yang kemudian ketika akan dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah karena dianggap sebagai mu'min dan dia ingin dirinya sendiri, ya, dianggap orang yang muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian dibunuh juga oleh Usama bin Zaid. Kemudian cerita ini diadukan kepada sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendengarkan dia bersama. Kesini dia bersama. Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'a siapa dia? Apa yang kamu bertanggung jawab di hadapan Allah oleh yang mengucapkan la ilaha illallah ini nanti datang di hadapan dia bersama. Tanya lagi Rasulullah, kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'a siapa dia? Apa yang kamu bertanggung jawab di hadapan Allah nanti orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini datang di hadapan. Akhirnya dia Rasulullah. Akhirnya Rasulullah. Ampunilah dosa saya. Kalau kita punya dosa kepada Allah kita masih bisa kita ampuni. Tapi kalau kita dosa kepada manusia, selama Anda tidak orang tersebut tidak dimintai videonya tidak memaafkan, maka akan selesai. Minta sama Allah kita mudah minta ampun. Tapi kalau hak ada tidak bisa. Dan Rasul tidak bisa memberikan ampun bagi orang-orang yang mempunyai dosa kepada hak ada. Makanya kemudian ada sedang kita Allah tidak percaya. Ridhonya Allah adalah ridhonya Allah tidak akan memaafkan saya kalau tidak minta maaf kepada orang lain. Ya. Kita tidak akan bisa minta ridho kepada orang sampai pernah ridho itu sampai kemudian nanti di hari kiamat lisan itu tanya kepada Allah, protes kepada Allah, ya Allah,
daripada anggota tubuh yang lain. Lalu apa jawaban Allah? Ya, akan bisa kalian memberikan fatwa, ya, yang kemudian dengan fatwa tersebut tertumpahnya darah suci di dunia. Ya, dengan fatwa tersebut maka halal, ya, dan kelamin daripada yang seharusnya terjadi, ya, karena dia mudah mengkafirkan, ya, menuduh orang dan lain sebagainya, kemudian dia dikatakan jadi sisa lebih besar daripada saya. Kamu sudah mendengar. Dan mudah-mudahan sebelumnya daripada kisah ini memberikan pelajaran untuk kita semua sehingga kita tidak mudah-mudahan dalam hal antara sesama kaum muslimin dan menjauhi daripada pemikiran-pemikiran ekstrim. Karena ketika kita mempunyai jiwa, ya, sikap-sikap intoleran, sikap-sikap radikalis, kemudian ditakutkan dia akan naik level menjadi seorang teroris dari jangan sampai kita terjun, ya, atau terpleset kepada kelompok-kelompok yang seperti ini yang sehingga merugikan kita dan tidak akan bisa, ya, akan senantiasa kalah, ya, karena Rasulullah mengatakan halakah bukan ya, selatan orang yang ekstrim selatan, ya, bahkan Rasulullah pernah bersabda juga inna dina yusrun dan isyadda dina aham yang berlaku. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, memberikan banyak kemudahan buat kita. Dan isyadda dina aham, dan sekali-kali di antara kalian yang ekstrim dalam agama illa berlalu kecuali yang akan kita. Karena fitrah manusia ini banyak memberikan kemudahan, ya. Islam ini banyak memberikan kemudahan, tidak menyulitkan kita dalam beragama. Maka jangan menyulitkan diri kita, ya. Mungkin ini saja 10 menit dari saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Alhamdulillah para keturunan kalian benar datang dari Allah, dan jangan sampai kita menjadi orang yang ragu dalam mendapatkan kebenaran. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.